Pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya memimpin ribuan prajurit dalam kondisi fisik yang lemah sambil berjuang mati-matian melawan penjajah demi kemerdekaan bangsa? Inilah kisah Panglima Sudirman, sosok pahlawan yang tidak pernah menyerah meskipun tubuhnya dilumpuhkan oleh penyakit. Seorang jenderal muda yang menjadi simbol keberanian dan keteguhan hati rakyat Indonesia. Indonesia pada tahun 1945 sedang berada di ambang perubahan besar. Setelah berabad-abad berada di bawah penjajahan, rakyat Indonesia akhirnya mendeklarasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Namun, kebebasan ini tidak datang begitu saja. Perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan dari tangan Belanda yang ingin kembali menjajah membutuhkan pengorbanan besar dari para pahlawan bangsa. Salah satu pahlawan yang paling menonjol dalam perjuangan ini adalah Jenderal Sudirman, seorang pemuda yang baru berusia 29 tahun ketika diangkat menjadi Panglima Besar Tentara Nasional Indonesia. Meskipun usianya masih muda, Sudirman telah menunjukkan kepemimpinan dan keberanian luar biasa di medan perang. Namun, kisahnya tidak hanya tentang kemenangan, tetapi juga tentang pengorbanan dan keteguhan hati. Sudirman lahir pada tanggal 24 Januari 1916 di Bodas Karangjati, sebuah desa kecil di Purbalingga, Jawa Tengah. Sejak kecil, ia dikenal sebagai anak yang rajin dan tekun. Meskipun berasal dari keluarga sederhana, Sudirman memiliki semangat belajar yang tinggi. Ia menempuh pendidikan di HIS, Hollandse Inlandse School, yang merupakan sekolah dasar untuk anak-anak pribumi pada masa itu, dan kemudian melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Taman Siswa di Surakarta. Di sekolah, Sudirman aktif dalam kegiatan organisasi pemuda dan mulai menunjukkan minatnya dalam dunia militer. Pada masa pendudukan Jepang, ia bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air, sebuah organisasi militer bentukan Jepang yang bertujuan untuk melatih para pemuda Indonesia. Disinilah, Sudirman mendapat pelatihan militer formal pertamanya dan mulai merintis karir militernya. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, situasi di Indonesia masih sangat kacau. Belanda, yang tidak mau melepaskan koloninya begitu saja, mencoba untuk kembali menguasai Indonesia dengan mengerahkan pasukan militernya. Pada saat yang sama, tentara Jepang yang belum sepenuhnya menyerah menambah kompleksitas situasi. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian ini, Sudirman muncul sebagai salah satu pemimpin yang paling disegani. Salah satu pertempuran pertama yang dipimpin oleh Sudirman adalah Pertempuran Ambarawa pada Desember 1945. Meskipun menghadapi pasukan Belanda yang lebih besar dan lebih baik persenjataannya, Sudirman mampu mengatur strategi perang gerilya yang efektif. Dengan memanfaatkan medan yang sulit dan dukungan penuh dari rakyat, ia berhasil memukul mundur pasukan Belanda dan meraih kemenangan yang signifikan. Keberhasilan ini memperkuat posisinya sebagai Panglima Besar TNI. Namun, perjuangan Sudirman tidaklah mudah. Pada tahun 1948, di tengah-tengah perjuangan kemerdekaan yang masih berlangsung, Sudirman didiagnosis menderita tuberkulosis. Penyakit ini membuatnya lemah dan sering harus beristirahat di tempat tidur. Meskipun demikian, semangat juangnya tidak pernah surut. Dengan tekad yang kuat, Sudirman tetap memimpin pasukannya dari tempat tidur dengan menggunakan tandu. Ketika Belanda melancarkan agresi militer kedua pada tahun 1948, Sudirman memutuskan untuk memimpin perang gerilya. Meskipun dalam kondisi sakit parah, ia tetap bertekad untuk tidak menyerah. Selama hampir 7 bulan, Sudirman bersama pasukannya bergerilya di hutan-hutan dan pegunungan Jawa, menghindari pengejaran musuh dan terus melakukan perlawanan. Perang gerilya ini tidak hanya menunjukkan keteguhan hati Sudirman, tetapi juga menginspirasi banyak pejuang lainnya untuk terus berjuang demi kemerdekaan. Pada akhir tahun 1949, setelah melalui perjuangan panjang, Belanda akhirnya setuju untuk mengakui kedaulatan Indonesia. Sudirman, yang sudah sangat lemah akibat penyakitnya, kembali ke Yogyakarta dengan kondisi yang memprihatinkan. Meskipun tubuhnya sudah tidak sekuat dulu, semangat juangnya tetap menyala.
Ia disambut sebagai pahlawan nasional oleh rakyat Indonesia yang mengagumi keteguhan dan keberaniannya. Namun, kondisi kesehatannya terus memburuk. Pada tanggal 29 Januari 1950, Panglima Besar Jenderal Sudirman meninggal dunia di Magelang, Jawa Tengah. Kepergiannya meninggalkan duka yang mendalam bagi seluruh bangsa Indonesia. Tetapi, semangat juangnya terus hidup dalam setiap hati rakyat yang merdeka. Kisah Panglima Sudirman adalah cerminan dari semangat juang bangsa Indonesia. Di tengah segala keterbatasan dan kesulitan, ia tetap berjuang tanpa kenal lelah demi kemerdekaan yang sejati. Semangat dan keteguhan hatinya menjadi inspirasi bagi kita semua untuk terus mempertahankan nilai-nilai kemerdekaan dan berjuang demi keadilan. Selamanya, nama Sudirman akan dikenang sebagai pahlawan yang tidak hanya memimpin dengan pikiran, tetapi juga dengan hati. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan video ini agar lebih banyak orang yang tahu tentang kisah heroik Panglima Sudirman. Sampai jumpa di video berikutnya.